surat 52 ayat 33 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Nanti baca lagi pakai artinya. Ataukah mereka berkata, ya Muhammad, mereka rekannya tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Ya, orang itu selalu mengatakan yang salah satu yang menjadi penyebab banyak orang-orang di zaman Rasul itu ragu, itu karena pimpinan-pimpinannya itu, tokoh-tokoh masyarakatnya itu selalu bilang yang katanya wahyu-wahyu ayat-ayat suci itu kan buatan Muhammad. Ini namanya am yaquluna taqawwalah. Taqawwalah itu membuat-buat, mereka-reka. Jadi mereka-reka ini, mereka-reka itu artinya apa? Membuat-buat, dibuatnya sendiri. Kalau Allah mengatakan bal la yu'minun, tidak. Itu hanya karena mereka tidak mau beriman saja. Mereka tidak mau percaya. Sekarang begini kata Allah. Nah, main logika aja. Hal ya'tu bi haditsin mithli. Kenapa mereka tidak membuat yang sama? In kanu shadiqin. Kalau memang tuduhannya itu benar. Ya? Nabi Muhammad tinggal di situ, di satu kampung yang sama, belajar bahasa yang sama, bukan dari bahasa asing ini. Al-Quran ini bagi orang Arab ya, bukan dari bahasa asing, bahasa mereka sehari-hari. Makanya salah satu penafsiran dari, contohnya dari Sayyid Qutb misalnya ya, huruf-huruf yang di awal surat itu misalnya Alif Lam Mim, Yasin, Toha, itu kan disampaikan bahwa ingin membuka hati orang-orang Arab ketika itu bahwa Al-Quran ini asalnya ya dari huruf-huruf yang kamu miliki, 28 atau 29 huruf hijaiyah itu. Ada nggak yang tidak dari huruf itu? Ya kan? Kok ada huruf yang asing yang orang Arab nggak ada? Ya dari huruf yang 28 atau 29 huruf itu, dari alif sampai iya itu. Kalau 28 kan lam alif itu sudah dianggap bukan huruf karena lam udah ada sendiri, alif ada sendiri. Tapi kalau lam alif itu dihitung huruf sendiri ada 9. Yang sebelumnya kan sudah ada lam, sudah ada alif. Jadi alif, batak, sajim itu sampai iya itu. Ya dari 28 huruf itu jadinya segini banyak ini. Dan huruf-huruf itu hurufmu. Orang Arab itu hurufmu, bukan huruf dari planet mana, bukan. Nah, Al-Quran bisa merangkai-rangkai seperti ini. Kalau memang kamu bilangnya katanya Nabi Muhammad yang buat, kan kamu juga punya huruf itu, kamu juga punya kata-kata itu, kamu rangkai-rangkai, silakan buat. Itu yang sampai sekarang saya masih merenungkan itu ya. Merenungkan itu maksudnya, apakah memang sudah kata-kata yang mendalam, yang tinggi itu udah habis gitu, mungkin diambil oleh Al-Quran udah habis ya. Kemudian ditata, ditertibkan, diurutkan tuh menjadi sangat menakjubkan gitu. Memang kalau yang ini nggak tahu kan, kalau kita nggak punya ilmunya ya nggak tahu gitu. Ya, makanya fa'lam, semua itu harus ilmu. Ingin tahu kebesaran Allah itu ya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu. Karena ilmu yang bisa menjangkau. Kalau ini cuma pandangan mata ya. Kalau pandangan mata ya nggak ada yang dimanjakan ini. Gambarnya aja nggak ada. Gambar mobil kayak atau apa gitu. Nggak ada. Ya. Tapi dengan ilmu kita baru bisa mengetahui ketinggiannya.
Nah ini coba bikin yang semisal. Kalau memang kalian benar, kalau kalian tuh punya seperti itu, itu ditafsirkan tuh sama dengan tanah, kan gitu. Kamu kan diciptakan dari tanah. Nah sekarang tanahnya kan ada sama kamu, itu banyak tanah. Coba kamu bikin tanah itu supaya jadi seperti kamu. Seperti itulah Al-Quran. Hurufnya ada sama kamu, tapi kamu nggak bisa buat. Tanahnya ada sama kamu, tapi kamu nggak bisa buat jadi manusia. Paling banter tanah itu kamu bikin lemper, apa itu, kendi, guci, keramik, itu paling hebat kamu bikin kayak gitu. Yang kaku nggak bisa apa-apa. Paling kamu bikin berhala malah. Kan tanahnya ada. Dengan tanah itu Allah bisa bikin manusia. Hebatnya manusia bisa lentur. Kalau main poli itu nampak itu kesempurnaan Allah itu. Kalau mas-mas ini main poli, nampak kesempurnaan ciptaan Allah itu. Dengan manuver bisa melompat, bisa memukul. Lentur sekali manusia ini. Dan tenaganya bisa diatur. Kemudian pada saat mukul itu, ini mau seberapa keras. Oh, kayaknya mau mukul, rupanya nipu. Ini luar biasa lah aplikasi manusia ini. Jadi dia SMS itu tidak selalu menyemes, dia bisa menipu. Macam-macam, bisa dipukul supaya kena tangan saja. Ya itu ya, banyak pilihan. Luar biasa manusia ini. Tapi kalau manusia disuruh bikin, padahal bahannya ada, nggak bisa. Begitu juga lah ini. Hurufnya ada sama kamu, tapi kamu nggak akan bisa. Itu maksudnya menunjukkan bahwa ini datang bukan dari jenis kamu. Al-Quran ini datang bukan dari jenismu manusia. Ada lagi yang menuduh Nabi Muhammad itu dapat dari jin. Nah, dia kan makanya kalau Nabi Muhammad kan dapat wahyu itu kan macam-macam ya. Ada yang bergetar sampai keringetan, ada yang seperti sakit sekali gitu. Suara lonceng yang sangat keras gitu. Macam-macam. Itu mereka menyangka itu majnun, kemasukan jin. Nah, bahkan di sini Allah juga menantang supaya jangan manusia saja yang diajak, ajak jin sekalian. Yaitu surat Al-Isra ayat 88, surat 17 ayat 88. Mudah-mudahan masih sanggup ya. Masih sanggup Pak Nih? Surat 17 ayat 88. Surat 17 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengannya Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kalau sekarang katanya dari jin ya kan, kalau misalnya Nabi Muhammad bisa kerjasama dengan jin kan, bisa kamu bisa juga panggil aja jin-jin. Kan dukun-dukun juga banyak di Arab itu zaman itu. Dukun-dukun juga banyak, yang bisa sihir juga banyak. Kan gitu ya. Silakan tuh, mana yang paling kamu agak paling sakti ya, kita gitu atau bahasa kita. Panggil yang paling sakti, yang punya hubungan dekat dengan jin. Mana jin yang paling hebat? Jangankan satu jin, semua jin aja kumpulkan. Semua manusia kumpulkan. Ini apa lagi? Pakai kata-kata apa lagi? Kalau kita manusia harus ngerti. Kumpulkan semua manusia, kumpulkan semua jin, bikin. Dan ini tantangan ini terbuka Pak sampai sekarang. Belum tertutup nih. Tantangan ini masih terbuka. Jadi saya sampaikan, ya malaikat sudah kasih tahu saya, sudah nge-SMS kalau tantangan ini masih tetap terbuka. Jadi kalau Bapak mau nyoba, silakan cari jin dulu yang paling hebat. Coba bikin suatu karangan buku, kitab yang nanti sampaikan kepada manusia, yang nanti bisa mempengaruhi manusia. Jangankan kok
orang suka maju, mungkin istri sampai sendiri aja bingung lihat sampai ini kitab apa ini. Jadi loh bisa mempengaruhi semua manusia, Pak. Semua suku, semua warna kulit. Al-Quran itu. Bukan kita saja, kita ini loh termasuk nggak ada hubungan apa-apa dengan orang Arab sana. Kalau dari sisi suku, dari sisi bahasa, dari sisi tempatnya udah siapa kita ini. Tapi kita bisa melihat kebenaran di dalam Al-Quran ini. Bisa menyentuh hati kita, bisa menangis. Turunnya di Arab, jauh dari tempat kita, sudah 1000 tahun. Nah kok sampai bisa nangis membaca ini? Padahal nggak ngerti, kok bisa nangis? Ya Pak boleh, karena nangis itu karena nggak ngerti. Loh kita ini kadang-kadang nggak ngerti, Pak. Tapi ada orang baca sadu gitu bisa nangis, bisa tersentuh. Apalagi momennya pas gitu, pas waktu-waktu sedih gitu ya. Pas kena musibah, terus baca Quran, pas ya kan, luar biasa. Itu nggak bisa dilakukan oleh yang lain, nggak bisa. Musik seindah apapun suaranya itu nggak bisa. Orang pesta mungkin dia cocok, kematian nggak cocok. Ada yang cocok untuk kematian, orang pesta nggak cocok. Ya, ada lagu-lagu yang enak untuk orang pernikahan. Tapi kalau itu sampai setel pas ada orang meninggal dunia, ngamuk yang punya rumah ini. Ada lagu itu yang cocok untuk orang meninggal. Betapa hatiku sangat semilu gitu ya. Nanti ada yang lagi pernikahan sampai setel lagu itu ngamuk dia. Ya kan? Tapi kalau Al-Quran ini cocok semua. Anak kecil, orang tua yang mau mati cocok. Bayi lahir, orang mau mati, pernikahan, cocok semua. Karena dia memang serasi dengan hati kita, roh kita itu memang cocok ya gitu. Nggak ada bacaan yang bisa. Dan ini terbuka terus Al-Quran itu. Al-Quran ini gak disembunyikan kok. Kita cari di mana saja bisa. Play Store sekarang sudah zamannya canggih. Play Store siapa saja bisa mendownload. Siapa saja itu. Mau ateis, mau agama-agama yang lain silakan. Ya, masih terbuka ini. Dan saya yakin seyakin-yakinnya orang yang hatinya iri itu masih berusaha sampai sekarang. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Bacaan yang bisa sangat berpengaruh kepada manusia. Sampai manusia itu berani mati loh karena bacaan ini. Ini nggak luar biasa ini. Nyawanya bisa diserahkan karena bacaan ini. Rasa sampai membaca novel Wiro Sableng sampai mau mati gara-gara bilang Wiro Sableng. Kalau novel-novel lewat ya sudah, nggak ada urusan sama saya. Tapi kalau ini nggak bisa. Udah masuk dalam hati manusia itu nggak bisa lepas ya. Oke, diturunkan sedikit, yaitu Allah meminta kita 10 surat. Ya, surat Yunus ayat 38. Surat Hud, ya, surat sebelahnya yaitu surat Hud ayat 13. Surat Hud ayat 13. Surat Hud itu surat yang ke-11 ya, ayat 13. Silakan Pak Arifin dibaca itu. Terjemahannya aja langsung. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini hebatnya lagi Pak. Targetnya itu diturunkan. Yang tadi kan suruh bikin 30 juz, diturunkan 10 surat saja. Tapi minta tolongnya diperluas. Itu kan lebih luar biasa lagi nih. Kalau tadi hanya jin dan manusia, kalau ini lebih diperluas. Siapa saja yang selain Allah, berarti boleh malaikat kalau bisa minta tolong malaikat, atau minta tolong binatang-binatang. Mungkin ada binatang yang lebih cerdas daripada kita. Minta tolong tumbuhan, kita minta tolong kambing, sapi, silakan. Pokoknya apa saja kamu minta tolong, yang penting jangan Allah. Selain Allah silakan. Kalau yang tadi kan cuma jin sama manusia ya. Nah, semua yang selain Allah. Jadi minta tolongnya diperluas, tapi targetnya
kecil. Kan harusnya lebih gampang ini. Hanya disuruh 10 surat, minta tolongnya silakan. Kadang-kadang kalau orang udah stres itu orang gila ditanya loh Pak. Itu orang waras tuh nanya orang gila gitu, kalau saking udah stresnya itu. Jadi mana tahu kamu mau nanya kambing, coba mana tahu bunyi kambing bunyi apa, kamu tulis supaya mempengaruhi mana, silakan. Nah, silakan. Pokoknya min dunilah yang selain Allah. Terbuka ini sampai sekarang Pak. Kalau yang tadi terlalu susah, wah kalau semua Al-Quran susah lah, 10 surat saja. Nah, terbuka sampai sekarang. Nggak usah lah berkata macam-macam orang-orang yang di luar kita ini. Udah ini aja tantangannya jawab dulu. Kalau bisa ini baru ngomong yang lain. Ini tolak ukurnya Pak. Udah siapapun yang merendahkan Islam, siapapun yang merendahkan Nabi Muhammad, yang merendahkan Al-Quran, jawab dulu yang satu ini, tantangan ini. Baru nanti boleh mengkritik. Boleh mengkritik syariat itu begini, ini begini, salah, kurang begini, harusnya begini. Gak usah ngomong banyak yang itu dulu. Bikin dulu kita tantangannya. Bikin kamu ngarang 10 surat, karang, pakai bahasa apa saja, tapi nanti bisa pengaruhnya itu sama dengan Al-Quran. Oke, ternyata sampai sekarang juga belum ada yang sanggup. Lintas generasi loh Pak, Al-Quran ini bukan kaleng-kaleng setahun 2 tahun. Coba kalau sampai itu ngarang lagu ini mantap sekarang, 5 tahun lagi nggak ada orang mau nyanyi itu. Wah lagu lama ini lagu kayak gini tuh udah dari sejak ribuan tahun yang lalu, nggak ada bosan-bosannya. Coba sampai itu baca surat Al-Fatihah, dalam surat itu kan tiap sholat baca Al-Fatihah. Masa bosan kita? Kalau orang beriman nggak ada bosan itu. Nah, yang lain aja Al-Fatihah harus bosan ya. Semakin dibaca itu semakin indah. Lah kok bisa begitu? Inilah yang kita nggak ngerti ini, kok bisa gitu loh. Itu loh, kok bisa itu loh. Kadang-kadang orang lain yang baca tambah merdu lagi, tambah enak lagi. Orang lain baca lagi tambah enak lagi. Oh biasa. Padahal itu aja suratnya. Oke, diturunkan lagi 1 surat saja. Nah, tantangan terakhir 1 surat saja. Yaitu dalam surat Yunus sebelahnya ya, surat 10 ayat 38. Surat 10 ayat 38. Surat 10 ayat 38. Silakan pandai membaca. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang misal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja yang di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, karena ini cari pembantunya itu udah mentok ya kan, semuanya udah boleh sejak yang tadi kan. Nah, udah gak lagi tuh, pokoknya yang penting jangan minta tolong sama Allah selain Allah. Nah, tapi targetnya sekarang yang diturunkan 1 ya. 1 surat tuh nggak usah cari, 1 surat kan berarti bebas. Jangan Al-Baqarah kepanjangan. Al-Ikhlas aja, Al-Kausar aja. Kalau Al-Ikhlas masih 4 itu ayatnya. Al-Kausar itu cuma 3, masa kamu nggak bisa bikin 3 kalimat? Ini Al-Kausar, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Ini enak. Dibaca juga enak, isinya juga sangat mendalam. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadanya. Itu kalau inna a'tainakal kausar itu nikmat yang banyak itu. Nah, ini kalau nikmat yang dibahas, semua yang kita lihat di alam semesta ini nikmat semua. Jadi salah satu ayat itu kalau dibahas mau berapa tahun itu, karena kita harus membahas semua ciptaan Allah. Karena semua ciptaan Allah itu nikmat, semua itu nikmat. Tidak ada yang sia-sia. Kan luar biasa dalamnya ayat itu. Fasoli, maka sembahlah Tuhanmu yang sudah membuat semuanya tadi. Tuhanmu yang sudah membuat semua tadi untukmu, sembah Dia. Itu kan supaya kita itu berbeda dengan
binatang atau makhluk yang buruk yang lain. Jadi bukan nyusahin seperti manusia yang pikirannya pendek tadi, disuruh ibadah itu bukan nyusahin, itu untuk muliakan kamu biar kamu beda. Sama lah dengan sampai itu pakai baju ini, bukan gak susah loh ini pakai baju, harus beli, harus jahit, tapi enggak ada orang terpaksa pakai baju itu. Saya terpaksa kali pakai baju, enggak ada, karena kita pakai baju kenapa? Supaya beda dengan kucing, kambing, sapi, itu udah tuntutan. Masa ada orang dipaksa-paksa pakai baju? Itu berarti udah gak normal ya. Begitu pula kita disuruh sholat itu biar beda. Biar beda, kamu ini manusia yang tahu bersyukur, manusia yang tahu terima kasih gitu loh. Jadi ya sampai dengan kita pakai baju ya gak ada yang maksa lagi. Ya Pak ya, kita mau keluar rumah pakai baju masa betul dipasang-pasang, wah ini udah gila lah ini orang itu pakai baju dipasang-pasang itu. Udah otomatis waktu itu sudah kepantasan manusia itu ya seperti ini. Supaya apa ya? Supaya waktu di pasar nanti beda antara kamu dengan kambing dengan berbeda. Kalau nggak pakai baju semua kan nggak ada bedanya. Mana penjual mana yang dijual nggak ada bedanya nanti. Kalau sampai itu masuk ke kebun binatang, di situ binatang semua, sampai pun nggak pakai baju kan nggak bisa bedakan nanti mana penjaga kebun binatangnya sama binatang yang di situ. Jadi itu kewajaran gitu Pak. Fasol li robika itu kewajaran. Nah itu ya. Ini hanya disuruh bikin 3 kalimat.